Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya saya membahas ada hal masih mengenai tentang sabar, di mana kita sebelumnya membahas tentang sabar. Kita sebutkan sabar ada 3, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat yang haram, dan sabar atas musibah yang menimpa kita. Namun ingin membahas tentang sabar di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat berat, khususnya bagi hawa nafsu kita. Sebulan lamanya kita berpuasa, menjalani puasa dengan sabar, karena berat, tidak mudah, tidak gampang. Ya, berat atas nafsu kita, di mana nafsu itu selalu mendorong seseorang menjauhi daripada ibadah. Nafsu itu selalu mendorong seseorang menjauhi ketaatan. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berpuasa, melatih nafsu kita. Jadi kita yang mengendalikan nafsu kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu kita. Karena dalam hari-hari kita, dalam waktu-waktu kita, seringkali kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kepingin ini kita lakukan, kepingin itu, bisa saat itu juga kita perbuat. Pengen makan ini, kita makan. Jadi kalau orang yang bisa menahan diri, berarti dia berusaha mengendalikan nafsunya. Ini berat. Ya, jalan menempuhnya adalah kesabaran. Nafsu itu selalu mendorong kepada segala hal yang buruk. Nafsu itu mendorong seseorang dalam kemalasan. Fata'ah syabah alaih. Ketaatan itu berat bagi nafsu. Ya, taat itu berat bagi nafsu. Makanya setiap orang yang taat, setiap orang yang menjalankan ketaatan atau ibadah, dia perlu untuk bisa bersabar dalam 3 hal. Melatih dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita, melatih sabarnya 3 hal. Yang pertama, sabar qabla ta'ah, sebelum kita menjalani ketaatan. Jadi sebelum kita berbuat ketaatan, berbuat ibadah, ada hal yang harus kita sabari. Apa yang pertama? Tasfihun niyah. Kita memperbagus niat kita. Kemarin kita mempuasa, kita niatin. Terus apa lagi? Mau sholat, kita niatin. Sebelumnya kan ada niat. Setiap ibadah itu, al-ibadah tabi'u ila niyah. Ibadah itu perlu dengan niat. Maka niatnya ini harus diperbagus. Niat yang menjadi berniat atau intan, mutiara bagi si yang melakukannya. Jika dia meniatkan amalannya baik, maka itu menjadi baik. Namun jika niatnya tidak baik, walaupun amalannya baik, maka tidak akan baik. Walaupun gambarannya bagus, tapi niatnya nggak bagus, itu maka akan menjadi tidak bagus. Jadi yang pertama langkah kita dalam bersabar sebelum taat adalah kita perbagus niat. Wal ikhlas, yang kedua ikhlas. Niatnya ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dalam hadis, "Man kana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung dengan niat. Semua bergantung dengan niat. Seseorang yang dilakukannya bergantung dengan niat. Siapa yang meniatkan karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan karena Rasul. Ya, para ulama menjelaskan makna hijrah ini amal. Apa yang kita lakukan. Jadi harus kita berbagus
niat kita dengan keikhlasan. Makanya maqamul ikhlas paling tinggi, makamnya ikhlas paling tinggi itu melakukan amal karena Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia hamba. Ada orang yang ikhlas, dia beramal, saya ikhlas. Amalnya kenapa? Karena ingin dimasukkan surga, takut dengan api neraka. Ikhlas, tapi belum tinggi keikhlasan. Karena keikhlasan yang tinggi itu beramal karena Allah. Allah mau masukkan surga, masuk surga. Allah berkehendak masukkan ke neraka, saya beramal karena Allah. Makanya seperti Imam Muhammad bin Munkadir ketika menceritakan ada orang yang 16 kali pergi haji, 16 kali pergi haji, 15 kali pergi haji, yang ke-16 ngajak muridnya. Waktu pergi haji baru pakai pakaian ihram, ngucapin labbaik Allahumma labbaik. Kata si ulama ini bilang labbaik Allahumma labbaik. Tapi terdengar ada balasan, la labbaik. Saya tidak memanggilmu. Dia betul, aku penuhi panggilanmu. Ada ucapan terdengar, saya tidak memanggilmu. Si murid ini kaget mendengar gurunya mengucapkan labbaik, tapi ada suara panggilan, aku tidak memanggilmu. Ini kan pertanda buruk. Tapi si murid tidak berani bertanya pada gurunya sampai semua amalan haji selesai baru bertanya, guru, tadi mohon maaf nih, saya bertanya penasaran karena kuat nih, gak sanggup menahannya lagi dan saya harus tanya. Apa pertanyaan? Dia bilang, enggak, tadi saya mendengar ketika engkau mengucapkan labbaik, aku penuhi panggilanmu, saya dengar ada suara, aku tidak memanggilmu. Gurunya nengok, kamu dengar itu? Ya. Kamu dengar baru sekali? Ya, saya udah 16 kali haji dengar itu. Bukan sekali, 16 kali saya haji dengar itu. Tapi tidak menjadikan saya putus asa untuk pergi haji. Tidak menjadikan saya putus asa untuk beribadah, karena ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, haknya Allah. Ya. Tulus ikhlas yang paling murni, paling tinggi, paling agung adalah melakukannya karena Allah. Bukan karena takut dengan api neraka atau ingin dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang paling buruk adalah riya. Makanya di sini disebutkan wasarru anisyawa'i riya. Yang perlu disabarkan lagi sebelum beramal. Dari apa? Dari penyakit-penyakit yang bisa mengantarkan seseorang itu pada riya. Beramal kepada untuk selain Allah. Allah disebut riya. Wa syirkul khafi. Ini syirik yang ditakutkan. Ini syirik yang ditakutkan. Makanya ada salah satu sahabat Nabi ketika Nabi mengatakan atasawwufu al-syirik, aku mengkhawatirkan kesyirikan. Sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, apakah umatmu berbuat kesyirikan? Bala, kata Rasulullah, iya. Umat Islam ada yang berbuat kesyirikan, iya. Mereka tapi tidak menyembah bulan, tidak menyembah matahari. Tapi apa? Mereka dalam beribadah dimasuki dengan syirik, yaitu riya. Beramal kepada selain Allah. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara syirik yang lain, ya, Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadisnya, Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish bainihim. Nabi SAW mengatakan syaitan itu sudah putus asa mengganggu orang yang sholat supaya dia berbuat kesyirikan. Artinya insya Allah orang yang sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktunya, insya Allah dijauhkan dari kemusyrikan. Amin. Bagaimana ada orang sholat 5 waktu ziarah kubur dibilang syirik? Berarti dia menentang hadis Nabi Muhammad. Ziarah kubur beda kalau nyembah kubur. Jangan nyembah kubur, Pak. Nyembah sound system juga syirik. Gak perlu nyembah kubur. Sound system yang disembah syirik. Kamera disembah syirik. Betul atau salah? Ya, ziarah beda, menyembah beda. Ya, kita harus cermat, harus cerdas. Nabi SAW mengatakan, tapi ada Nabi SAW, ya, walakin fit tahrish baini. Tapi yang disukseskan oleh syaitan, syaitan nggak sukses gangguin orang sholat supaya syirik, nggak bisa. Putus asa, syaitan putus asa. Tapi syaitan itu sukses ganggu satu orang sama lain supaya ribut, supaya berselisih, dan itu nyata di zaman kita. Berapa banyak orang berselisih, ribut? Ya, subhanallah, nyata banget. Sampai dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, kata Nabi
Inni baina aydikum fardun. Saya ini sudah lama bersama kalian, kata Nabi. Dan Nabi mengatakan wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Ini ucapan Nabi, saya sudah lama bersama kalian. Kata periwayat hadis, ini termasuk hadis terakhir Nabi sebelum meninggal dunia. Karena setelah Nabi berkhutbah tersebut, para sahabat tidak jumpa lagi dengan Nabi di atas mimbar. Kata Nabi mengatakan, saya akan jadi saksi nanti di hadapan Allah atas kalian. Wa inna mau'idukumul haud. Perjumpaan kita, kata Nabi, nanti di telaga. Ini bukan buat sahabat, ini buat kita semuanya. Nabi janji perjumpaan kita di telaga. Wa inni la'anzuru ilaihi min maqami hadza. Kata Nabi, saya sudah melihat telaga dari tempat saya berdiri di sini. Rasulullah itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Apa keistimewaan? Nabi itu melihat hal yang jauh yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Makanya dari setiap hadis Nabi ada orang nemuin, oh zaman sekarang ada orang begini-begini udah disebutin nama Nabi 1400 tahun yang lalu. Berarti apa? Nabi lihat. Nabi tahu keadaan. Allah sudah perlihatkan. Sudah diperlihatkan kepada Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang terbaik jalan kita. Jadi kalau ada orang bilang bukan zaman Rasulullah mah beda, itu zaman kita sekarang. Rasulullah nggak tahu zaman kita. Ini kalau ketemu orang kayak begini, enaknya diapain? Nanti dah ngapain? Emang enggak? Ya, seakan-akan kayak Rasulullah nggak tahu. Rasulullah lebih tahu dari kita. Itu Rasulullah yang bilang. Apa kata Nabi? Nabi bilang nih, ini sebelum Nabi meninggal, hadisnya disebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna mau'idukumul haud wa inni la'anzuru ilaihi min maqami hadza. Wallahi inni lakhsha 'alaikum an tusyriku. Demi Allah, saya tidak takut kalian berbuat kemusyrikan. Karena insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dijauhkan dari kemusyrikan. Walakin akhsha 'alaikum ad-dunya tanafasuha. Tapi yang saya takutkan, yang saya khawatirkan dunia yang diperebutkan. Nabi sudah sebutin 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita jadi saksi berapa banyak orang merebutkan dunia. Dunia yang bakal ditinggal. Ya gara-gara merebutkan dunia, satu sama lain berselisih, satu sama lain ribut, satu sama lain bertikai. Cuma merebutkan dunia yang bakal ditinggal. Hak Nabi sudah sebutkan 1400. Jadi kemusyrikan di dalam menyembah sesuatu itu sudah Nabi katakan insyaallah umat Nabi. Ya, yang sholat 5 waktu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kemusyrikan yang lain. Apa? Ketika mereka beramal menghancurkan amalnya bukan karena Allah Ta'ala, jadi menjadikan kehancuran. Makanya sebelum kita beramal, kita harus bisa menjaga atau bersabar menjalani niat kita ini daripada syawa'ib syirik, daripada penyakit-penyakit yang menjadikan seseorang itu berbuat kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena manusia, karena yang dilihat orang. Jangan sampai. Dan apapun yang menghancurkan daripada amal tersebut, dari awal kita sudah jaga. Kita menjaga ini disebut juga sabar. Kemudian apa lagi? Ikat keikhlasan kita di dalam menunaikan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sabar dalam mengikat. Dari awal kita sudah mengikat. Apa yang kita lakukan? Ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ajaran Nabi SAW. Syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam menjalani itu juga kita perlu bersabar. Wadhalika min sabr syadid. Dan hal ini faktor yang paling berat di antara dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di pertengahan amal. Sabar dalam menjalani amal. Apa saja sabar dalam menjalani amal? Yang pertama, huya an la yaghfal anillahi ta'ala fi athna amali. Dalam ketaatan kita tidak atau jangan sampai kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani amal tersebut. Jadi berusaha. Contoh, sabar dalam sholat. Contohkan sebelum sholat niatnya kita pasang yang bagus. Kemudian di dalam menjalani sholat pertengahannya kita harus bersabar menjaga amal kita supaya kita tidak lalai dari Allah, menjadikan sholat kita khusyuk. Kemudian juga seperti puasa,
dalam berpuasa menjaga sebagaimana puasa kita biar puasa kita khusyuk. Puasa, masya Allah, tapi statusnya iklan sirup, iklan makanan, iklan apa, semua dipajang gitu, ya, sudah nulis motor, sudah nulis ini, mohon maaf, akhirnya jadi apa? Jadi nggak sabaran, betul kan? Jadi nggak sabaran kita, udah sabar, jalanin aja, ya, jalani, jangan sampai kita lalai, kita fokus dalam berpuasa. Makanya apa nih? Ada satu hikmah yang bisa kita petik dari hal ini. Kenapa orang dalam berpuasa ketika dicaci maki, dihina, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam hadis qudsi untuk dia mengatakan dengan tidak membalasnya dan mengatakan ini murun saya sedang berpuasa. Apa ini kesombongan? Apa ini riya? Bukan. Ini adalah untuk menghadirkan diri kita. Makanya ada sebagian ulama mengatakan katakannya cukup dalam hati. Ada sebagian ulama mengatakan katakan walaupun dengan lisan, saya sedang puasa. Jadi ada orang yang cuma kita, kamu begini, mohon maaf saya puasa. Itu sebenarnya kata itu bukan untuk orang itu, tapi untuk mengingatkan saya sedang puasa. Udah jangan emosi. Ntar dia ngegas, saya lebih ngegas gitu. Betul atau salah? Ini gambarannya supaya menyadarkan diri kita, menghadirkan diri kita, jangan sampai lalai dengan apa yang kita lakukan. Kan ada orang kalau puasa mikirin makanan, akhirnya benar ada tukang es cendol berhenti kemudian makan. Terus makan udah habis, temennya ngikutin nggak puasa. Oh iya lupa, udah habis lupa. Ya. Karena lalai. Ya memang orang makan dalam keadaan lupa puasa tidak membatalkan karena nasihat lebih betul som. Yang makan dalam keadaan lupa nggak membatalkan puasa, tapi lupa mungkin setengah gelas, kalau segelas lupa-lupaan gitu. Contoh. Jadi memang kita dituntut dalam beribadah itu menghadirkan hati kita. Makanya terus jangan sampai lalai. Kemudian yang kedua adalah salat tahqiq adami wa sunani. Di pertengahan amal, sabarkan juga untuk kita jangan sampai kita malas untuk menjalankan adab-adab dan sunnah-sunnah. Dalam sholat kan banyak sunnah-sunnah. Ya, jangan sunnah ini malas dah. Wudu, ya ada orang wudu. Kan banyak sunnah wudu banyak. Karena yang wajib dalam wudu 6. Fardu wudu 6. Niat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib 6. Terus yang lain kan sunnah banyak, kumur-kumur, basuh hidung, keluarkan air dari hidung, kemudian lagi basuh telinga, sunnah nggak? 3 kalinya sunnah. Nah, sabarkan diri kita untuk menjalani adab-adab dan sunnah. Belajar, membiasakan diri kita. Oh ya, wudu ngadep kiblat. Wudu kalau bisa usahakan di tempat yang lebih rendah supaya airnya tidak menyiprat. Kemudian lagi wudu kita sunnah-sunnahnya tadi disebutkan, amalkan adabnya. Wudu jangan sambil ngobrol. Tapi batu cincin belum. Oh itu burung belum bunyi suaranya tuh. Itu kan burung, tukang batu. Ya ada aja yang lagi diobrolin. Ya, ada kan orang kalau lagi ngobrol. Ya kalau bocah, ya Allah mungkin belum paham. Tapi kalau udah dewasa nih, masya Allah udah ngaji di majelis surga. Jadi kita mesti paham adab-adabnya. Nah, menjalani adab-adab dan sunnah jangan sampai kita males. Oh dingin nih, udah wudu sekali-sekali aja. Berarti males nih. Ya, berarti males. Berarti dia nggak sabar. Perlu dengan sabar. Kemudian wayadum 'ala al-adab ila akhir al-amal. Ila akhir al-amal. Jadi terus menjaga adabnya sampai akhir daripada amal tersebut. Maka diperlukan sabar sampai selesai, dari awal sampai akhir. Begitu juga dari hal-hal yang bisa menjadikan amal itu rusak. Makanya jangan sampai di pertengahan amal menjadikan amal itu rusak. Dalam syaratnya sholat aja diantaranya disebutkan. Ya, nggak boleh kita memotong niat. Ada orang lagi sholat al-sunnah baru beli kemarin lebaran, orang di depan.
pas taruhnya bingung, naruh di sini takut, taruh di sini. Sampai taruh di mana? Udah pasti taruh. Dia sholat ya Allah Akbar. Dalam sholat kayak kita sudah baru nih. 200.000 lagi. Ya kalau ada yang nolong HP ini, ya sambil melirik-melirik lihatin. Ya misalkan gitu, ini contoh. Terus dia niatin gini, ini kalau sendal saya dicolong nih, saya batalin sholat. Contoh, nggak perlu nunggu dicolong, udah batal sholatnya. Ini namanya apa? Memotong niat sholat. Ini memang hancurkan. Berarti dia nggak sah.